Baik, shalom semuanya. Kita sudah ada dalam tahun dimensi yang baru. Memang kita akui segala yang baru sedang terjadi di dunia ini, dan juga tentunya secara khusus dalam kehidupan kita sebagai gereja atau orang percaya. Dan hari ini atas kemurahan Tuhan, kita bersama-sama akan memulai satu program yang pernah kita lakukan yang disebut dengan meeting point. Dan meeting point itu kita punya makna. Melalui meeting point ini kita bisa alami perjumpaan dengan Tuhan dan juga mengalami perjumpaan dengan sesama. Tetapi kali ini dengan versi yang berbeda tentunya, bahwa kita harus melakukan program ini melalui yang namanya online. Online adalah bersifat satu streaming atau yang disebut dengan digitalisasi yang kita tetap bisa alami perjumpaan, tetapi tentu dengan cara yang tidak sama seperti perjumpaan dengan fisik. Dan hari ini oleh anugerah Tuhan kembali, Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah masing-masing, kita sedang mendapatkan satu nama baru dalam acara ini yang disebut dengan Healing Worship Online. Dan saya berharap saudara yang ada di rumah, saudara bukan sedang menonton tentang siapa yang nyanyi, atau saudara bukan sedang menonton siapa yang bakal khotbah, tetapi yang harus menjadi perhatian kita bahwa kita sekarang ini sedang ditonton oleh Tuhan. Nah, bagaimana ekspresi saudara yang ada di rumah, fokus saudara, tentunya itu sangat menentukan apa yang kita bisa peroleh pada sore malam hari ini di dalam acara Healing Worship Online ini. Saya mengajak kita semuanya yang ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada, yang sedang tergabung di dalam channel ini, saudara benar-benar mempersiapkan hati saudara pertama kali, karena kita semuanya mengerti bahwa yang namanya healing worship itu berbicara tentang kesembuhan di balik penyembahan yang ada. Dan Tuhan sekarang ini sedang mencari penyembah-penyembah yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan temukan, pastikan itu adalah saudara yang ada di rumah saudara. Itu adalah pribadi ataupun kelompok-kelompok keluarga kita yang bisa Tuhan jumpai. Dan malam hari ini saudara, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk terlibat di dalam program ini, sehingga nanti saudara bisa merasakan satu atmosfer yang berbeda, satu dimensi yang baru, yang menyebabkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saudara perlu disembuhkan, saudara perlu mengalami pemulihan, dan dapatkan ini secara real time, secara langsung saudara. Karena acara ini bukan direkam, tetapi acara ini bersifat live atau langsung pada waktu yang sama. Saudara bisa melihat kegerakan demi kegerakan yang terjadi di balik daripada acara yang ada di tempat ini saudara. Dan pergerakan itu tentunya bukan hanya di tempat ini saja, tapi pergerakan itu sedang menjangkau rumah-rumah saudara. Dan hari ini kita bersama-sama, yang pertama, pastikan saudara memiliki hati yang rindu untuk alami perjumpaan dengan Tuhan. Saya nanti akan coba untuk membukakan kepada saudara tentang pesan Tuhan. Kenapa kita membuat ini? Tentunya kita mau ikut daripada apa yang dilakukan oleh gembala pembina kita. Hari Rabu yang lalu, beliau telah meng-on-kan yang namanya Healing Worship Online yang berpusat
di gereja GPI Sukawarna di Bandung. Dan hari ini, pada hari berikutnya, hari Kamis, kita keluarga besar yang ada dalam Rayon 19 ini juga mau bersama-sama untuk ikut bersama-sama membuat bagaimana healing worship online ini bisa menjadi berkat. Bukan hanya buat keluarga Rayon 19, tapi juga buat siapapun juga yang terlibat, yang mau ikut dalam acara ini, saudara. Nah, saudara, pesan yang saya dapatkan dari Yeskiel pasal yang ke-47, nanti saudara bisa mempersiapkan Alkitab saudara di rumah saudara masing-masing. Yeskiel 47 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tetapi sebelum kita nanti akan mendengarkan penjelasan yang Tuhan mau maksudkan dalam melalui Yeskiel ini, saudara, maka kita dijanjikan yang pertama itu bahwa saudara dan saya itu akan mengalami yang namanya buah. Kita ketahui bahwa kita ini adalah ranting-ranting daripada pokok yang disebut dengan Tuhan itu sendiri, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting itu harus mengeluarkan yang namanya buah. Dan buahnya itu juga harus tetap, saudara. Dan yang kedua, saudara, Tuhan juga menjanjikan melalui Yeskiel pasal 47 ini, kita sama-sama akan mengalami yang namanya strategi atau cara yang paling tepat bagi saudara untuk bisa mendapatkan yang namanya nilai-nilai atau income buat kehidupan kita dengan cara yang paling efektif tetapi hasilnya maksimal. Dan yang ketiga, saudara, saudara yang sakit, saudara yang perlu disembuhkan hari ini, dapatkan jawabannya bahwa saudara bisa memperolehnya, saudara. Dan syaratnya tentu ada. Saudara dan saya harus membuka hati untuk mau masuk atau mengalir ya terhadap yang namanya arahan yang Tuhan berikan kepada kita pada hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa arahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita sama-sama mengalami yang namanya kesembuhan dan pemulihan. Dan melalui aliran yang terbuka di hati saudara, maka saya percaya Tuhan sedang melihat kita, Tuhan sedang melihat saudara yang ada di rumah saudara masing-masing untuk mau bersama-sama masuk dalam aliran yang Tuhan bukakan bagi kita pada malam hari ini. Berapa banyak yang mau? Angkat tangan saudara dari rumah saudara masing-masing. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan jumpai kami, Tuhan. Lihat kami. Kami bukan sedang menonton, tapi kami sedang ditonton oleh Tuhan yang maha hadir itu. Dan kami juga percaya hari ini pun juga Tuhan sedang membuat satu agenda kehidupan kami yang mengalami perubahan yang luar biasa. Dan kami tahu Tuhan mau untuk melakukannya itu bagi kami semuanya. Oralah bakata, kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Kaulah Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Dengan hati yang rindu nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ayo lebih lagi katakan, ku berharap
melihat Tuhan sedang membukakan sesuatu bagi kita di hari ini. Saudara tidak sendiri, karena ada tim profetik juga yang bersama-sama dengan kita, imam-imam musik, dan juga seluruh daripada tim multimedia yang sedang berdoa untuk saudara. Mari kita memulai pertemuan ini. Nanti Ibu Ing akan berdoa buat kita bersama-sama, saudara. Saudara bakar-bakar. Firman-Mu berkata, berserulah kepadaku, maka Engkau memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak kami pahami. Hari-hari ini kami diajarkan berseru, berseru. Mari umat Tuhan berseru, berseru. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami tidak paham apa yang sedang terjadi. Kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kami bersamamu, bersamamu Yesus, bersamamu Yesus. Kami mampu, kami bisa, kami kuat. Beserta Engkau ya Tuhan. Tuhan ada di pihak kami. Kau membela kami. Kau membela umat-Mu. Kau membela anak-anak. Kau membela orang-orang yang Kau kasih. Kau membela mereka ya Tuhan. Terima kasih. Adalah hari-hari ini ketika kami berseru, apapun persoalan yang sedang dihadapi umat-Mu Tuhan, ketika mereka berseru memanggil Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, maka Tuhan akan membebaskan dan menolong mereka ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menderita Tuhan bela mereka ya Tuhan, yang kekurangan Kau perkaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berharap hanya kepada Tuhan. Kami berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Kaulah pengharapan kami, gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Kaulah perisai kami ya Tuhan. Kau pembela kami, tanduk keselamatan kami Tuhan. Terima kasih, tolong umat-Mu Tuhan. Sayangilah umat-Mu Tuhan. Sayangilah jiwa-jiwa yang butuh keselamatan daripada-Mu Yesus. Sayangi mereka Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Harapan kami ku berharap Yesus hanya kepada-Mu. Ku sembahkan Allahku, Tuhan dan Rajaku. Katakan, ku berharap kepada Tuhan. Engkau yang di rumah, Engkau yang di jalan, yang mendengarkan tayangan ini, dimanakah Engkau berada, katakan kau berharap kepada Yesus, harapan yang memegang hidupmu. Ku sembah Kau Allah, Terima kasih Yesus. Bapa dan Rajaku. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku
sembah dengan senang hati. Kaulah sumber kehidupanku yang menarik segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan senang hati. Saya percaya hati Tuhan disenangkan, saudara. Dia sedang menjumpai rumah-rumah kita, keluarga di tempat di mana kita berada. Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mau masuk dalam arahan rencana Tuhan, kita perlu untuk melangkah, mengalir bersama dengan tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka apa kira-kira yang ada di mata Tuhan dari cerita kitab Yeskel ini, saudara? Ayo kita buka Yeskel pasal 47. Yeskel pasal yang ke-47. Ya. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh Yeskel, bagaimana dia mendapatkan arahan Tuhan terhadap yang namanya aliran yang keluar dari bait suci. Dan saya tahu bahwa arahan yang Tuhan berikan kepada Yeskel itu juga merupakan pelajaran bagi kita pada malam hari ini. Di mana kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, selanjutnya Yeskel mulai melihat ada air yang keluar. Dan Yeskel diminta untuk ikut mengikuti arahan aliran air itu, saudara. Sampai yang namanya ukuran 1000 hasta yang pertama. Dan Yeskel menjumpai bahwa air itu ternyata ada setinggi mata kakinya. Dan berikutnya bahwa Yeskel nggak disuruh berhenti dengan air yang setinggi mata kaki, tetapi disuruh untuk melanjutkannya. Dan air itu dalam 1000 hasta yang kedua mencapai yang namanya setinggi lutut. Dan berikutnya lagi, Yeskel juga disuruh lagi, jangan berhenti, masuk terus. Dan Yeskel ketika itu mendapatkan ternyata air itu ketika diikuti tambah dalam dan arah air itu tambah lebar.
dan sampai ke pinggang. Dan sampai di sini juga Yeskel juga perintahkan lagi, terus Yeskel masuk lagi. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika itu Yeskel melihat dia sudah nggak punya lagi tempat pijakan. Karena air itu sudah membawa dia seperti sebuah sungai. Dan hari ini, apa yang Tuhan mau masukkan bagi kita ketika kita disuruh untuk mengalir? Yang Tuhan masukkan adalah Tuhan sedang mengukur saudara dan saya. Tuhan sedang mengukur kita apakah kita benar mau masuk dalam aliran, arahan yang Tuhan rencanakan bagi kita, saudara. Dan apa terjadi ketika Yeskel ikut terus dalam arahan aliran ini, saudara? Selanjutnya, ketika itu ada suara yang mengatakan, sudahkah engkau melihat? Saudara, kata-kata sudahkah engkau melihat, artinya ketika Tuhan sudah mengukur kita, dan kita mau masuk di dalam aliran yang Tuhan berikan kepada kita, selanjutnya Tuhan katakan, coba lihat apa yang terjadi. Dan saya percaya, yang terjadi adalah Yeskel boleh bisa melihat sesuatu yang direncanakan Tuhan itu, saudara. Apa sesuatu itu, saudara? Dia mulai melihat ada pohon di sebelah kiri dan kanannya. Dan seperti saya katakan tadi, kita ini adalah pokok pohon kehidupan di mana kita berfungsi sebagai ranting. Yesus adalah pokok-pokoknya. Dan tentunya, saudaraku, bahwa dari ranting itu harus ada buah. Hari-hari yang lalu barangkali kita tidak bisa berbuah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau itu sampai terjadi ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, kita berisiko, saudara. Karena Yesus nanti datang kembali kedua kalinya adalah dia mencari buah. Ingat, satu hari Yesus mencari buah dari sebuah pokok pohon ara. Dan ketika dia cari-cari, nggak ketemu. Dan selanjutnya saudara tahu ceritanya, pohon itu dikutuk oleh Tuhan. Saya berbicara ini karena saya mengasihi saudara, dan ini memang tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Mari kita mau berbuah lebih banyak lagi. Yang setuju dan percaya, katakan amin. Berapa banyak yang mau berbuah yang ada di rumah-rumah? Angkat tangan saudara. Oh, haleluya. Jadi artinya pohon yang tumbuh di tepi aliran air, ya, daunnya tidak akan layu dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan dalam cerita Yeskel ini, buah itu dikatakan tetap setiap bulan ada buah yang keluar. Ketika saudara nanti membaca sampai ayat yang ke-12. Dan hari ini tentunya kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, mau berbuah banyak. Yang setuju dan percaya, katakan amin. Hanya Yesus yang kita sembah itu, yang sanggup untuk memberikan buah. Menghasilkan kita bisa berbuah, hanya kalau kita tetap melekat di hati Tuhan. Yang mengerti bahwa kita perlu melekat di hati Tuhan, katakan amin, saudaraku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara, panggil nama Yesus, katakan Yesus, Yesus,
kasih Tuhan. Sungai-Mu jiwaku rindu. Penuhi rumah-rumah kami Tuhan dengan aliran air kehidupan yang membuat kami sebagai tanaman Tuhan bisa menghasilkan buah-buah yang banyak, dan buah itu tetap ya Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami. Amin. Yes. Panggil nama Yesus, katakan Yesus, yes. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara, pesan yang kedua, bahwa Tuhan mau memberkati saudara terhadap apa yang namanya kebutuhan saudara. Hari-hari ini kita tahu bahwa melalui keadaan pandemi COVID-19 ini, banyak yang tengah mengalami kesusahan, termasuk di bidang ekonomi. Dan hari ini, ketika Tuhan mengajak kita untuk mengalir, saudara, di tempat kedalamannya, maka yang berikutnya saya akan bacakan buat saudara di dalam ayat yang ke-10, Yesaya 47. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Yeskel bergerak dari air kehidupan yang membentuk sungai. Dan kita tahu saudara, pergerakan yang dilakukan oleh Yeskel itu memperlihatkan bahwa ternyata di sungai itu, di aliran air sungai kehidupan itu, muncul banyak sekali ikan, tapi jenisnya sudah beda. Jenisnya itu dikatakan seperti ikan di laut besar. Ada beda kualitas saudara, antara ikan yang ada di sungai dengan ikan yang ada di laut besar. Dan jumlahnya sangat banyak. Apa artinya ini saudara? Ini berbicara tentang cara Tuhan yang mengajak kita untuk mau, ketika kita ikuti aliran-aliran tuntunan Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan saudara. Ada cara-cara yang tepat dan sangat efektif. Ketika barangkali saudara sedang kehilangan pekerjaan, ada saja alat bantu yang terjadi dalam kehidupan saudara, yang membuat saudara yang tadinya sulit untuk mencari kerja, tetapi melalui efektivitas saudara yang ada di rumah-rumah gara-gara Tuhan hadir, maka ada sesuatu yang baru yang dimunculkan oleh Tuhan. Saudara akan mendapatkan jenis pekerjaan yang melampaui dari batas-batas yang ada di area kehidupan kita, saudara. Di mana saudara lihat tadi dikatakan bahwa ikan-ikan yang besar dan sangat banyak. Yang mau mendapatkan janji Tuhan ini, katakan amin saudara. Berapa banyak yang mau saudara? Sekali lagi angkat tangan saudara. Ya, yuk kita panggil sekali lagi nama Tuhan Yesus. Yesus, ini kami Tuhan.
Panggil nama Tuhan Yesus, saudara. Lebih dalam lagi saudara mengalir. Jangan sampai hanya sebatas pinggang, tapi lebih dalam lagi. Ayo mengalir saudara. Katakan, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. ayo kita sembah Tuhan. Masuk ya saudara. Masuk dalam pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus hari ini. Saudara nanti akan lihat apa yang Tuhan mau berikan buat saudara. Ayo sembah, mengalir, masuk lebih lagi saudara. Masuk lebih lagi. Aliran-aliran yang membawa kemuliaan Tuhan terjadi. Orang-orang katakan, orang-orang peluang-peluang baru dari Tuhan. Tadi saya seperti mendapatkan arahan Tuhan. Ada di antara saudara yang ada di rumah, saya tidak tahu rumah di mana saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengubah cara engkau bekerja. Saya tidak tahu perubahan apa yang Tuhan ingin lakukan buat saudara. Tetapi yang saya tahu, perubahan yang sedang Tuhan lakukan itu akan membawa saudara akan menerima kejutan-kejutan dari Tuhan. Kita akan lihat saudara nanti akan menjadi saksi bahwa ternyata kehadiran Tuhan di rumah saudara itu telah membawa satu perubahan yang luar biasa. Jangan lupa saudara, saksikan ini. Dan poin yang ketiga,
Apa yang Tuhan inginkan? Bahwa saudara pada hari-hari ini dipersiapkan untuk yang namanya pemulihan. Pemulihan berbicara tentang yang sakit disembuhkan. Pemulihan berbicara tentang yang kecewa dihiburkan. Pemulihan berbicara tentang yang berbeban berat, Tuhan angkat beban saudara. Dan hari ini pun pemulihan itu telah direncanakan Tuhan untuk saudara alami, untuk saudara dapatkan. Berapa banyak di antara saudara yang sakit pada hari-hari ini? Saya juga sedang melihat monitor yang ada di depan saya ini, bahwa ada di antara saudara yang sedang mengajukan permohonan doa. Saudara tidak sendiri. Kami ada bersama dengan saudara, dan juga tim profetik yang sedang berdoa juga buat saudara, siap untuk mendukung. Ayo saudara yang sakit, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mendukung doa yang kami naikkan dari tempat ini bersama-sama. Karena kami percaya doa orang yang sepakat itu besar kuasanya ya Tuhan. Nanti ibu yang akan berdoa, memimpin kita berdoa. Engkaulah Bapa yang menjawab doa anak-anak-Mu. Amin. Engkau selalu memberikan yang terbaik dari segala yang baik bagi umat. Ketika kami percaya saja, percaya saja, sebab firman yang akan memulihkan. Tuhan, kami melihat pokok-pokok doa dari anak-anak-Mu. Dia yang sakit hari-hari ini, yang sakit punggungnya, yang sakit emahnya, dan masalah keluarga. Tuhan yang menjadi jawaban doa mereka. Tuhanlah yang menolong mereka. Yang sakit Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Segala sakitmu sudah sembuh. Kami angkat tangan. Percaya saja. Percaya saja. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya. Bukan dengan apa yang kami lihat. Bukan dengan apa yang kami rasa. Tapi karena janjimu. Iman sebesar biji sesawi. Amin. Itu pun dapat memindahkan gunung bagi orang yang percaya. Amin. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan hikmat bagi anak, berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada jalan buntu bagi anak-anak Tuhan, tidak ada kata sukar bagi anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang dia miliki, dimulai dari talenta yang dia punya, maka itu akan berkembang, menghasilkan 2 kali lipat. Tuhan, bahkan sampai 4 kali lipat, dan bahkan sampai 10 kali lipat. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Tambah-tambahkanlah pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih buat umat-umat-Mu yang mengangkat tangan, yang membutuhkan persoalan. Hubungan mereka dipulihkan, suami istri dipulihkan, orang tua dengan anak dipulihkan, saudara bersaudara dipulihkan, bawahan dengan pemimpin dipulihkan, semuanya dipulihkan Tuhan. Kami percaya inilah hari-hari terakhir. Hati Bapa kembali kepada anak, dan hati anak kembali kepada Bapa. Diberkatilah engkau yang percaya, diberkatilah engkau yang mengharapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seorang ibu yang membutuhkan dukungan doa untuk suaminya. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan dari tempat ini, agar suami yang sakit ini disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, maka kesembuhan terjadi. Ya, kami juga berdoa Tuhan untuk beban-beban daripada yang sedang mengalami tekanan darah tinggi. Tuhan, tolong Tuhan, agar Tuhan beban-beban mereka ini Tuhan diangkat ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini adalah waktunya bagi kami untuk menyaksikan betapa hebat dan besarnya Tuhan yang sedang mengalirkan aliran air kehidupan yang membawa kemuliaan itu. Kita
Kami percaya Tuhan, rumah-rumah kami sedang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan yang hadir sedang ada di rumah-rumah tempat di mana saudara berada. Mari kita nyanyikan pujian ini. Padang penuh kemuliaan-Nya, padang penuh kemuliaan-Nya, padang penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sumber penuh kemuliaan, sumber penuh kemuliaan. Katakan Indonesia. Amin. Indonesia bagimu Kami percaya kami tidak akan sama lagi Tuhan, bahwa dari kehidupan kami akan menghasilkan buah-buah yang tetap. Dan kami juga sedang mendapatkan cara-cara yang paling tepat dari Tuhan untuk bisa mendapatkan nilai-nilai ekonomi yang di atas rata-rata. Dengan cara ketika kami masuk dalam aliran tuntunan yang Tuhan berikan. Dan kami juga siap alami kesembuhan, alami pemulihan. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan sendiri mau memulihkan keadaan kami sebelum kedatangan-Mu yang kedua kalinya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian-kesaksian yang dimunculkan dari setiap anak-anak Tuhan yang mengalami lawatan Tuhan. Kami hanya minta, hanya Tuhan saja dipermuliakan. Mereka yang alami jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, mereka siap untuk menjadi saksi. Dan kita percaya bahwa kesaksian itu akan mengalahkan iblis. Dan kita percaya bahwa Tuhan mau untuk membawa kita berlanjut di dalam healing worship online. Nantikan ini saudara, pada minggu depan kita bisa bersama-sama lagi untuk melakukan acara yang sama, tetapi tentunya dengan sebuah dimensi yang berbeda. Karena Tuhan senantiasa hadir membawa perubahan-perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau sediakan bagi kami semuanya.
Dan kalau sebentar kami mau terima berkat dari Tuhan, mari saudara angkat tangan saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam smart. Sampai ketemu pada acara-acara berikutnya. Amin. Ini janjimu, yes. Ini berkatmu, ini waktumu, pasti musim yang baru. Kita akan menerima, kita akan mendapatkan apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah didengar, bahkan yang belum timbul di hati. Semua disediakan bagi kita yang mengasihinya. Ini janjimu, ini berkatmu, ini